Selamat pagi Ananda semua. Apakah suara Ibu bisa didengar dan share screen-nya bisa terlihat? Bisa, Bu. Oke, sembari menunggu teman-temannya ya, Ibu mau cek lagi. Di sini kan Ananda sudah submit nih, tapi kan di sini campur nih R1 dan R2. Jadi Ibu sekalian Ibu tanya, sekalian Ibu buka di sini, sekalian Ibu evaluasi. Yang R2 sudah Ibu evaluasi, mereka kebanyakan pakai PDF ya. Terus terang, kalau diberi waktu untuk submit lagi, rasanya tidak adil bagi yang lain. Jadi ya udah berarti nggak mendengarkan. Yang ngumpul pakai PDF ya udah nilainya dikurangi. Oke, ini udah semua nih. Kita sebentar aja padahal nggak lama ya. Tapi kok masih banyak yang belum hadir ya. Ya kita cek dari Romadani. Romadani ini R1 atau R2? Oke, tadi Ratu Mas Sakila Yuanza udah bergabung ya sama Ezra tadi. Ini udah bagus. Kalau dari segi judul, cuma perlu diubah sedikit nih. Ini bisa dilihat nggak? Ntar, 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 ntar. Ya, ini artikelnya Ratu Mas Syakila Yuanza, Ezra Lidiana Gultom, Moh Ramadhani. Karena Moh Ramadhani yang mensubmit, berarti Moh Ramadhani ini adalah sebagai eh, apa corresponding author ya. Jadi dia yang mengirimkan ke jurnal dan nanti CP-nya berarti dia misalkan ada revisi atau apa. Ini kan kita sekalian belajar ya Nanda, nanti kan skripsi harus masuk ya. Bahkan dari beberapa dosen itu sudah ada yang meminta laporan magang itu juga disubmit ke jurnal. Nah, jurnal prodi ini hanya sebagai latihan Ananda saja untuk nanti kalau misalkan pas skripsi udah nggak kagok lagi gitu ya, nggak katrok lah gitu ya. Jadi Ananda yang disampaikan pada saat persyaratan yudisium adalah bukti jawaban dari jurnalnya. Ada nggak masuk ke email Ananda? Ini Muhammad Ramadhani ada? Lagi izin, Bu. Lagi ujian itu. Ujian kuis sama Ibu Sarmada kombinatorik, Bu. Itu jadwalnya memang sekarang. Enggak, Bu. Tadi di chat sama ibunya gitu. Mendadak gitu. Karena kemarin dianya nggak sempat kuis, Bu.
Oh, harusnya nggak boleh ngambil jam mata kuliah yang lain. Kalau mau kuis itu kan di luar jam mata kuliah yang lain ya, lain kali. Nanti Ibu ingatkan juga Ibu Sarmadanya ya. Oke, ini kita kembali ke sini Ananda. Sebenarnya bisa saja ini langsung aja ya, nggak pakai uji hipotesis lagi, tapi uji chi-square langsung. Tapi ini nanti akan diedit oleh editor juga. Kalau ini nanti akan dimuat mungkin di eh, bulan Oktober ya, kan dua kali setahun di ini ya, diterbitkan jurnalnya. Dan untuk abstraknya udah oke. Paling tinggal dicek dikit lagi yang versi Inggrisnya. Judulnya udah singkat sih sebenarnya, tinggal diedit dikit ya. Tapi kita cek lagi. Ini belum Ibu cek Turnitin ya. Kalau misalkan kalau editor jurnal biasanya melihat mana yang menarik dulu judulnya, kemudian dicek Turnitinnya. Kalau terlalu tinggi ya nggak, palingan antrian dulu gitu ya. Eh, Misal nih di suatu periode itu nggak ada yang submit, baru kita hubungi penulis yang itu tadi, yang misalnya kayak Turnitinnya tinggi diperbaiki dulu gitu kan. Kemudian di sini, nah ini ya, sebenarnya kalau misalkan kayak data itu nggak perlu dimuat ya, daripada kita kayak gini ya. Nggak mesti. Tapi kalau misalkan mau dimuat, diketik ulang harusnya, atau dikopas dulu nih, kan ini dari tabel BPS ini bisa dikopas ke Excel, kemudian kita pindahkan ke Word gitu kan. Paling nanti kalau misalkan ini dimuat, ini pasti akan dihapus oleh editor ya. Nah, kemudian yang kayak gini-gini, ini dihindari juga nih, kalau bisa sebenarnya eh, di dalam bentuk paragraf. Jadi walaupun dia seperti ini, harusnya kan uraian ya, detail gitu ya, per poin-poin. Nah, kalau dalam penulisan jurnal, biasanya digabung. Cuma kalau misal nih ya, misal tetap ada yang langsung terbit itu karena kesibukan editor, bisa jadi kayak gitu. Sebenarnya nggak boleh. Apalagi kalau jurnalnya sudah ini nih, Sinta 3, Sinta 4. Jadi perlu Anda perhatikan kalau misalkan nanti itu eh, dosen pembimbingnya minta ke jurnal Sinta 4, Sinta 3. Nah, penulisannya harus benar-benar diperhatikan sampai-sampai jurnal itu nggak bisa nolak gitu. Jadi jurnalnya memang mau nggak mau harus terbitkan karena sudah bagus ya, tidak lagi melanggar ini ya. Nah, ini juga, ini kan Ci kuadrat. Ci kuadrat itu bukan X, tapi ada simbol Ci kuadrat. X-nya itu ada kakinya yang panjang sebelah gitu. Ada yang salah satu kakinya yang lebih panjang, dan menggunakan mat mat equation atau mat type. Jadi nggak bisa kayak gini. Nah, kayak gini kan berarti PR editornya banyak nih. Terus kalau misalkan perlu terbit dalam waktu dekat, ya otomatis ini diantrikan dulu. Wah, antrian nih. Soalnya nggak pakai ini ya, nggak pakai math equation ngetiknya. Terus C kuadrat bukan X kuadrat. C kuadrat ya pakai simbol C kuadrat gitu kan. Tapi kesimpulannya udah oke. Ucapan terima kasih. Ini boleh ya dibuat, boleh enggak sebenarnya ya. Terus daftar pustakanya udah oke. Cuma alangkah lebih baiknya kalau ditambah lagi. Tapi nggak masalah ya, karena jurnal ini belum terakreditasi. Jadi kalau biasanya kalau jurnal sudah terakreditasi, itu biasanya mensyaratkan kalau Sinta 5 biasanya 15 poin ya daftar pustakanya. Kalau yang Sinta 2, Sinta 1 itu biasanya udah 20, 25 gitu, tergantung apa namanya. Dan itu kalau bisa 3 tahun terakhir ya, paling lama 5 tahun terakhir. Nah, kalau misalnya kita sudah buat daftar pustaka banyak, 15 atau 20 atau 25, kemudian penulisannya bagus, benar ya. Ini kan harus konsisten nih, kalau tipikal yang kayak gini semua. Jangan nanti kan ada yang gini. Terus tahu-tahu ada nomor 6 itu tahunnya di akhir. Nah, itu nggak boleh ya. Kita kan harus pilih nih, mau pakai Turabian, Chicago, apalagi beberapa ketentuan itu ya, atau menurut apa namanya, apa yang APA itu ya, APA, American Psycholog, Psycholog
association apa ya. Nah, di situ kan ada ya intake citation. Eh, kalau pakai itu ya udah pakai itu konsisten dari mulai mengutipnya seperti apa, harus ikut cara dari si itu tadi panduannya gitu ya. Nah, ini udah konsisten, udah oke, tapi kurang banyak. Tapi nggak masalah sih karena jurnalnya baru jurnal yang ber-ISSN saja. Terus yang kayak gini, ini juga 6 terus 7-nya muncul. Ini harusnya udah di delete ya, udah di backspace. Oke, sampai sini ada tanggapan dari kelompok yang Ibu tampilkan tadi? Ibu ini artikelnya diperbaikin lagi ya, Bu? Nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Itu kan sudah dalam bentuk Word. Nanti kalau misalkan mau dimuat, akan diedit oleh editor. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut ya. Iya, Bu. Ntar kita lanjut beberapa kelompok lagi. Apakah terlihat? Ya, kita lanjut ke siapa namanya nih? Cantika. Yang mana yang benar sebenarnya, Olivia? Yang atas, Bu. Sebenarnya sama aja, Bu. Cuman pas Oli menguploadnya tuh, Bu, kayak judulnya tuh ter menggabung menjadi satu dengan jurnal yang kemarin, Bu. Jadi Oli upload ulang lagi, Bu. Oh, ntar dulu. Sama aja tapi ya ini kayaknya salah satu yang dipilih ya untuk terbit. Ntar Ibu cek lagi yang mana ya akhirnya. Dia kan perlu nih, nomor ini harus kita perhatikan nih. 256110 itu kan nomor urut untuk diproses ya. Ini yang sudah terkirim ntar ya. Jadi nanti ada editor yang memfinishing, ada editor yang menyeleksi, ada yang ini ya. Ntar dulu Ibu cek dulu. Yang diproses itu 2560. Nggak jadi nih kayaknya. Nggak jadi ini nih kayaknya. Tapi 2 kali ya, cuma itu ya. Ada lagi nggak yang di ini dikirimkan? Coba kita lihat dulu. Seingat Ibu ada ya ini. Ntar dulu kita cek ya. 25610, tapi kok nggak ada yang dikirimkan di sini ya? Kita buka ya.
Kayak ini bagus sebenarnya kalau misalkan memang tidak jadi terbit di yang Mei kemarin tuh telat ya terbitnya. Jadi baru diproses, kemudian karena Ibu nungguin ini nih, nungguin karya-karya dari angkatan 2021. Ini bagus karena tapi saya ingat Ibu ini ada, tapi kenapa jadi nggak ada di daftar ya? Nantilah kalau masih bisa disusulkan. Ini udah bagus, cuman tabel ininya nggak mengikuti nih ya. Nih kan tabel baku untuk penulisan ilmiah bukan seperti ini Ananda. Nih, apa karena tabel ini ya? Tapi nggak tahu. Ini berapa halaman? Coba kita lihat. Lumayan sih ini ya. Nantilah Ibu coba kalau memang masih bisa disusulkan. Kalau tabel yang ini masih oke lah. Karena ini kan tabel Man Whitney. Terus tulisan Man Whitney-nya juga salah. Kan man itu double N, kemudian strip Whitney, W-nya huruf besar juga. Kemudian di sini tabelnya yang hasil dan pembahasan itu harusnya yang tabel yang nggak punya tutup kiri kanan itu, paham kan? Ada nggak disampaikan oleh Bu Cut atau Bu Gusmi? Halo, Enggak halo, ada. halo, halo. Enggak ada, Bu. Personalnya enggak ada ya, Bu. Cuman Oli lupa juga sih, Bu. Yang lain gimana? Ada nggak disampaikan bentuk tabel waktu itu? Bentuk tabel baku itu kan yang nggak ada tutupnya kiri kanan. Nanti lah Ibu contohkan di grup, Ibu kirimkan di grup. Yang jelas ini tidak sesuai, tapi sebenarnya ini termasuk nominasi kemarin itu ya. Oke lah, kita stop share dulu. Kita cek yang lain. Nah, ini M. Rafli Mareta. Hubungan tingkat kemiskinan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Ini masuk nggak ya? Bentar. 25998. Enggak juga ini ya. Lihat kenapa nggak masuk. Nah, ini ketika Ibu klik ke sini, view submission-nya kebaca nggak? Atau masih di tabel yang tadi? Yang daftar ini, all active. Udah ganti, Bu. Udah ganti ya. Oke, ini kan hubungan tingkat kemiskinan terhadap tingkat pengangguran terbuka pada provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019 menggunakan metode analisis korelasi Pearson. Nah, karena tahunnya ini bukan tahun terbaru, jadi tidak usah dibunyikan, kecuali kalau kita memang mengambil data 2022. Nah, itu kan berarti kan judulnya menjual ya, atau 2023 malah ya, kalau sudah dapat data tahun 2023, kemudian kita tulis di sini tahunnya. Tapi karena tahunnya udah lama, itu mendingan nggak usah ditulis. Jadi hubungan tingkat kemiskinan terhadap tingkat pengangguran terbuka pada provinsi di Pulau Sumatera menggunakan analisis korelasi Pearson. Harusnya gitu aja, atau menggunakan korelasi Pearson aja, atau di awal analisis korelasi Pearson tingkat kemiskinan langsung aja, nggak usah pakai hubungan lagi, kan korelasi itu artinya hubungan ya. Nah, terus perhatikan ini kan judul yang ditulis ketika mensubmit nih, mengisi metadata. Nah, ini akan muncul di laman jurnal. Jadi Ananda harus perhatikan nih, kalau kayak gini, ini kan nggak sesuai penulisan judul ya. Ada yang huruf besar, ini Pearson-nya P huruf besar. Kemudian kan harusnya ini setiap kata awal itu huruf besar. Kecuali misalnya kata sambung, misalnya kayak terhadap, pada, di gitu ya, dan, serta, itu nggak, huruf awalnya nggak huruf besar gitu. Nah, ini mungkin kesalahan penulisnya di situ. Kita lihat.
Ini apakah terlihat? Belum ya? Terlihat. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, kita langsung masuk ke judul. Dari judul ini, nah ini juga ternyata di judulnya ini juga udah salah penulisan. Terus berarti yang mensubmit, Rafli ya di sini yang mensubmit, dikopas langsung oleh Rafli sehingga muncul tadi yang judul yang tadi ya. Kan kita harus ngisi metadata dulu nih pas submit ya. Itu perhatikan, jadi penulisan judul nih harus di ini ya. Kemudian, nah kemudian kalau bisa kayak tadi ini poin-poin kan ya. Poin-poin ini dijadikan paragraf nih Ananda. Maksudnya kalau nanti mensubmit ke jurnal yang sudah Sinta 4 ya, Sinta 4, Sinta 3, ini dia tetap A tapi dijadikan satu paragraf. Terus kurungnya jadinya 2. Kurung biasa tapi kurung tutup kurung buka, kemudian kurung buka kurung tutup, kemudian ditulis itu berurutan jadi dalam satu paragraf. Kayak penulisan rumusnya udah benar. Terus cuma memang harus kita hindari nih langkah-langkah terus di apa namanya? Berupa poin gitu ya dalam jurnal karena bisa memboroskan halaman. Sebenarnya kan karena ada beberapa jurnal itu dibatasi hanya 8 halaman. Kalau yang ini kan enggak ya. Sebenarnya kalau jurnal multi proximity ini longgar karena sifatnya untuk latihan ya. Dan untuk publikasi, misalkan dosen mepet nih butuh publikasi di bulan ini untuk keperluan tertentu ya. Jadi masukkan gitu ya, nggak terlalu ini ya sebenarnya. Tapi kalau Ananda nanti skripsi nggak disarankan pakai jurnal ini, kecuali kalau nggak dimuat, misalkan sudah disubmit nih ke jurnal Sinta 3, terus ditolak gitu ya, atau digantung nggak ada kabar diterima atau ditolak, itu silahkan ditarik dari jurnal tersebut, hubungi CP-nya, atau surati email jurnalnya, beritahu bahwa mohon maaf artikel dengan judul bla 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 bla, penulis 1, 2, 3, sebutkan namanya, kami menarik kembali artikel kami atau cancel submission gitu. Jadi untuk boleh ditambahkan untuk dipindahkan ke jurnal lain. Nah, terbitkan di jurnal kita misalnya gitu ya. Nah, ini sama ya kasusnya, tabelnya tidak bentuk baku. Nah, daftar rujukannya terlalu sedikit. Sebenarnya kalau di jurnal ber-ISSN itu kan minimal 5 ya. Kalau bisa sih 10 gitu ya. Tapi kalau nggak bisa minimal 5, jangan sampai 3 kayak gini ya Nanda. Terus kalau jurnal Sinta 4 seperti Ibu bilang tadi, kalau bisa 15 atau 20, 15 itu rujukannya artikel dan 5 lagi textbook, buku ya. Dan artikel itu harus 5 tahun terakhir, paling lama ya kalau misalkan memang tidak ada sumbernya ya 7 tahun terakhir lah ya. Mungkin itu tanggapan Ibu. Mungkin ini nggak jadi tadi dimuat, nggak ada di daftar sih emang. Karena terlalu sedikit ya daftar pustakanya ya. Padahal udah bagus sebenarnya. Kemudian kita cek lagi. Sebelumnya Ibu tanya ada yang nggak ngirim ya? Ini kan emang masih ini ya, belum Ibu benar-benar Ibu rekap nih ya. Paling minggu depan lah Ibu rekap semua ya. Karena ini gabungan juga R1 R2. Lanjut tadi M. Rafli. Dawam di mana Dawam Sipni nih? R1 atau R2? R1, Bu. Oke, kita lihat. Pengaruh faktor perubahan pertumbuhan ekonomi Mas Pak ini ya. Ini nomor 25606.
Nah, ini juga nih, kalau pengaruh, ini kita tanggapi judulnya aja. Kalau pengaruh itu analisis regresi. Tapi kalau korelasi, nggak usah dibikin lagi ujinya. Di sini langsung analisis korelasi. Misalnya kita pakai korelasi Pearson, berarti analisis korelasi Pearson, perubahan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jambi, atau analisis korelasi Pearson antara laju pertumbuhan ekonomi, nggak usah pakai perubahan lagi ya. Kalau pertumbuhan kan udah ada unsur perubahannya di situ. Laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Ini dari segi judul aja nih Ibu komen ya. Jadi kalau misalkan dari segi judul itu nggak srek editor ngelihatnya, dicuekin itu artikelnya, digantung. Maksudnya nggak diapa-apain sama editornya gitu kan. Ini sudah ada ditentukan editornya di sini. Oke, kita lanjut yang lain. Sirait, itu Fitri Sirait R2 ya. Nugraha ini siapa nih Nugraha? Satrio, Bu. Oh, Satrio ya. Satrio R1 atau R2? R1, Bu. R1 ya. Coba kita lihat. Nah, ini nih, ini salah nih. Kan di sini kita pura-puranya mensubmit, bukan tugas. Ini kenapa judulnya jadi tugas PKI kelompok ini? Ini harusnya judulnya di sini seperti yang ditulis Rafli tadi, tapi Rafli kan ada kesalahan tulisnya juga ya. Nah, kayak gini kan langsung nih editornya bingung nih kalau misalkan yang baca bukan ibu ya. Kok ada tugas di sini gitu, padahal kan pura-puranya Nanda memang mensubmit ke jurnal gitu kan tanpa ada penugasan sebelumnya. Ini kan latihan ya, latihan mensubmit jurnal nih, siap-siap untuk skripsinya. Ini kenapa judulnya jadi tugas PKI kelompok? Lagi pula kalau misalkan mau menyingkat itu tugas penulisan karya ilmiah. Kalau PKI gini kan khawatirnya jadi salah persepsi ya. Coba kita lihat isinya. Ini sebenarnya bagus loh, McNemar kan unik ya, maksudnya dibanding yang lain gitu. Kalau yang paling banyak itu R1 R2 korelasi Pearson, mungkin karena lebih simpel. Nah, di sini kan beda nih. Apa namanya? McNemar, Manwitney tadi ya. Itu harusnya diisi dengan sesuai judul. Oke, Ananda, coba kita lihat dua lagi aja. Oh, terus Ibu mau minta kejujuran nih, ada nggak yang nggak ngumpul? Kalau ada, Ibu kasih kesempatan lagi untuk submit, tapi pengurangan nilai. Karena kan udah telat nih ya, teman-temannya sesuai deadline, atau ini. Kalau ini sudah lebih berapa hari dari deadline ya. Kalau emang belum, silahkan Anda submit, ditunggu. Paling lambat besok ya. Silahkan Sang Aji diumumkan ke temannya yang belum kumpul. Maaf Bu, mau bertanya Bu. Iya, boleh. Itu judul yang kami tadi bisa diubah ya Bu? Masih bisa diubah ya Bu? Kalau yang sudah submit udahlah, nggak apa-apa. Yang penting Anda bukan pakai PDF. Ada nggak yang pakai PDF di sini? Ibu belum cek sampai selesai nih ya. Kalau yang R2 udah Ibu cek tuh ya, banyak ya yang nggak ini ya, yang nggak Word itu, pakai PDF dianya. Nah, Ibu kesel tuh. Nggak tahu kenapa Ibu sering marah-marah di R2 ya. Jadi malas aja Ibu masuk di R2 tuh, karena anak-anaknya nggak dengerin gitu ya, udah diomongin masih. Coba di sini. Zaki Ade itu R2 ya. Febianti Selina R2. Umaro.
Umaro R2 Bu. R2. Anggra ini? Cantika, oh 25570. Kok di sini ada lagi Olivia Cantika? 25570. Oh, dia dimuat. Yang ini yang diambil nih, Olivia. Yang 25570 ini. Mungkin yang pas Olip ngupload pertama yang judulnya ketindih sama yang jurnal kemarin, Bu. Ini kata Olip tuh, Bu. Yang Olip bilang kemarin sama Ibu. Iya. Yang Dimuat, makanya Olip dimuat. upload ulang lagi kan, Bu. Tapi sama aja kan? Iya, sama aja, Bu. Cuman karena judulnya bergabung menjadi satu dengan jurnal Olip yang kemarin, Bu. Jadi Olip upload ulang lagi, Bu. Gitu. Oh, oke. Itu dimuat tuh, 25570 ada di daftar. Miranda yang dimuat itu yang uji binomialnya ya, Miranda. Mana ada Miranda di sini? Udah Bu, yang binomial Bu. Kalau yang satu lagi udah juga Bu, yang untuk kelompok. Iya betul, maksudnya yang dimuat, yang akan terbit ini yang diuji binomialnya yang dipilih. Enggak Bu, kalau yang kelompok kami itu Bu. Bukan, maksudnya yang dipilih editor itu artikel Iya Bu. Miranda yang uji binomial, bukan yang terbaru ini. Siap Bu, enggak apa-apa. Nah, itu kan kayaknya masih banyak yang belum ya. Kenapa kok terlalu sedikit? Nah, Fahru Rozi ini sudah masuk ke 2020 tugas sama Angelina nih ya. Sama IC ini sudah tugasnya 2020. Ini baru berarti ada yang belum deh ini kayaknya ya. Ibu tunggu, kalau enggak nanti Ibu pas Ibu rekap bener-bener itu Ananda nggak bisa lagi ngumpulin ya. Ya udah risiko sendiri gitu. Oke, mungkin berhubung ini sudah dekat waktu Jumat, Ananda mau Jumatan, kita sudahi ya. Demikian perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, habis ya?